your goal is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tazkiyatul Fitria, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar materi tentang teks eksplanasi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, maupun jenisnya. Ada teks eksplanasi fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu menggunakan kopula. Kopula digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Contoh kata yang termasuk kopula adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni, menjadi. Jika digunakan dalam teks eksplanasi, pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Nah, di situ ada kata adalah, merupakan contoh kopula. Kedua, menggunakan kata kerja aktif. Pada bab sebelumnya, yaitu teks prosedur, kita sudah mempelajari tentang kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Tapi Kak Taskia di sini mengulang sekilas ciri kalimat aktif, yaitu menggunakan subjeknya melakukan pekerjaan dan predikat diawali me atau ber. Contohnya, perilaku gengsi mengakibatkan masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Nah, di situ ada kata mengakibatkan dan mementingkan. Predikat diawali dengan me. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan konjungsi. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang konjungsi kan? Mulai dari jenis, makna, dan contohnya. Jadi dalam video ini, kita ulas sekilas saja ya, konjungsi yang sering digunakan dalam teks eksplanasi. Ada konjungsi kronologis yang menjelaskan urutan kejadian. Ada kemudian, lalu, setelah itu, sesudah itu, dan sebagainya. Selain konjungsi kronologis, ada juga konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi penyebab bisa menggunakan karena, sebab. Sedangkan konjungsi akibat bisa menggunakan sehingga, maka, akhirnya, akibatnya. Contoh jika digunakan dalam teks eksplanasi. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Nah, di situ sudah kakak beri tanda merah ya, yang termasuk konjungsi. Ada karena menunjukkan penyebab.
dan menunjukkan penambahan serta penyebabnya. Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan keterangan waktu. Keterangan ini menunjukkan waktu terjadinya suatu fenomena. Contoh, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Di situ terdapat kata pada, saat, yang menunjukkan keterangan waktu. Kelima, menggunakan kata teknis. Kata teknis ini memiliki makna khusus pada suatu bidang atau keahlian yang sedang dijelaskan. Misalnya, jika dalam teks eksplanasi menjelaskan tentang gunung meletus, maka ada beberapa kata teknis yang digunakan, seperti lahar, lava, vulkan, magma, ekstrusi, dan erupsi. Dan kata-kata teknis tersebut memiliki makna sebagai berikut. Lahar, yaitu lumpur batu yang keluar dari kawah gunung berapi. Lava, yaitu bahan vulkanis dalam keadaan cair yang keluar dari kepundan gunung berapi. Vulkan, yaitu gunung yang berkawah, lubang pada kerak bumi, yang hampir selalu mengeluarkan gas, abu, lahar, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata teknis magma, yang artinya lelehan batuan pada kerak bumi yang sangat panas. Ada juga ekstrusi, artinya hal keluarnya magma atau lava ke permukaan bumi. Dan juga erupsi yang memiliki makna letusan gunung api atau semburan sumber minyak dan uap panas. Paham ya adik-adik? Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan pronomina penunjuk. Pronomina ini memiliki arti kata ganti ya. Dan jenisnya kata ganti itu ada banyak sekali. Di antaranya kata ganti orang atau pronomina persona, kata ganti penunjuk atau pronomina penunjuk. Ada juga kata ganti penanya atau pronomina penanya. Namun yang sering digunakan dalam teks eksplanasi adalah kata ganti penunjuk atau pronomina penunjuk. Seperti ini, itu, tersebut. Contohnya, perilaku gengsi mengakibatkan masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Di balik itu, banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Nah, silakan fokus pada kata yang berwarna merah. Di balik itu merujuk pada perilaku gengsi. Paham ya? Kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang terakhir. Menggunakan kata kerja material, mental, dan relasional. Apa saja itu? Ya, kata kerja material digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, lereng yang terbentuk oleh pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin.
Di situ ada kata terbentuk. Contoh kata kerja material. Selanjutnya ada kata kerja mental yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Karena termasuk kata kerja mental, jadi tidak bisa dilihat secara fisik ya, Dek. Contohnya, perilaku gengsi mengakibatkan masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Di situ ada kata mementingkan. Kita kan tidak bisa melihat mementingkan itu bentuknya seperti apa, warnanya apa. Nah, tidak bisa. Itu adalah contoh kata kerja mental. Terakhir, ada kata kerja relasional yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Contohnya, seperti adalah, merupakan, bersifat, tampak, terdengar, bernama, terasa, berupa, mendapat, terlihat, dan sebagainya. Contoh jika digunakan dalam teks eksplanasi. Benda-benda langit itu berupa planet, matahari, bintang, dan sebagainya. Nah, ada kata berupa yang berwarna merah, itu adalah kata kerja relasional yang menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Strukturnya, benda-benda itu adalah subjek, berupa itu adalah predikat, sedangkan planet, matahari, bintang, dan sebagainya itu merupakan pelengkap. Nah, dari beberapa contoh ciri kebahasaan yang sudah kakak jelaskan, paham ya, Dek? Jika sudah paham, silahkan kalian lanjutkan menganalisis teks eksplanasi yang berikutnya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.